background-nya. Oke, mungkin sudah jam 1 ya teman-teman. Aku izin buka untuk kegiatan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman mungkin sebelumnya perkenalkan dulu. Nama aku Hila. Aku dari tim expert yang siang hari ini akan jadi moderatornya teman-teman nih di webinar menjadi full stack developer dengan Laravel. Begitu. Nah, pada siang hari ini kita akan ditemani oleh mungkin yang teman-teman udah pada tahu ya, narasumber kita yang super keren banget. Nanti akan ada Mas Ahmad David Ayatullah. Begitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi utama, mungkin kita bisa opening dulu ya teman-teman ya, sambil mungkin aku juga nyapa-nyapa deh teman-teman. Teman-teman boleh banget nih sharing teman-teman ini asalnya dari mana gitu ya. Kemudian kesibukannya hari ini lagi ngapain gitu ya. Sibuk katanya selama ini gitu ya. Boleh juga sharing teman-teman, silakan bisa di kolom chat asalnya dari mana, kemudian kesibukannya apa nih teman-teman. Oke, sambil aku pantau ya kolom chatnya. Malang, Bogor, wah keren banget ya. Ada di Malang juga ya, wow banyak banget juga. Lampung, mahasiswa semester 5, Madiun, Jogja, Blitar, wah dari berbagai kota ya teman-teman ya. Keren banget nih teman-teman bisa bertemu dengan teman-teman yang dari berbagai kota gitu. Nah mungkin juga bisa sharing nih kesibukannya teman-teman apa nih. Selain tadi ada yang bilang masih mahasiswa ya, keren banget yang udah mahasiswa udah mau tahu prospeknya nih kira-kira mau kemana gitu ya. Boleh juga sharing nih kesibukannya apa nih teman-teman. IT staff, wah keren banget Mas Edi. Mungkin nih Mas Edi juga akan ini ya bisa skripsi juga. Oke, wah mungkin skripsinya bisa juga nih bahas Laravel mungkin ya, ngopi. Aduh nih yang bilang ngopi nih biasanya nih ada sesuatu nih di belakangnya nih, ngopi-ngopi yang ada cuannya nih pasti nih. Back end web, sibuk mikirin masa depan nih, masa depannya bisa juga ya kita tipis-tipis ngintip di Laravel gitu ya. Staff IT, oke jadi teman-teman memang kebanyakan di sini ya di bidang IT ya. Ada yang freelance juga, oke. Masih nyari kerja, nggak apa-apa banget ya. Mungkin kita juga bisa nih ngintip-ngintip dan juga ambil tips and trick-nya nih dari Mas Hafid. Nah, oke, hari ini kita sebenarnya mau ngapain aja sih gitu ya. Nah, hari ini bersama dengan Mas Hafid, kita akan bahas nih kenapa sih sebaiknya mempelajari Laravel. Kemudian kita juga akan bahas apa sih yang harusnya disiapkan untuk belajar Laravel. Nah, jadi teman-teman nih yang sebenarnya nih pengen nyoba Laravel, kan biasanya kita nggak tahu nih mau ngapain. Nah, nanti Mas Hafid akan sharing sebenarnya apa aja yang harus disiapkan. Begitu. Terus, kenapa perusahaan menggunakan Laravel? Dan buat teman-teman nih lagi nyari kerja, mungkin juga akan butuh ya. Kenapa sih perusahaan mana aja sih yang akan jadi prospek teman-teman untuk mendaftar gitu ya sebagai full stack developer. Terus nanti tips and trick memulai freelance. Nah, jadi di dunia ini ya di dunia IT dan juga zaman sekarang ini lagi ngehits banget ya freelance yang kerjanya tuh kayak nggak ngapa-ngapain nih tapi sebenarnya cuannya banyak gitu ya. Jadi nggak kantor, nggak pakai seragam, tapi ternyata cuannya banyak gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa nih bisik-bisik sama Safid, gimana sih tips and trick-nya gitu kan. Kemudian ini yang mungkin akan sangat-sangat daging nih adalah tips dan trik fresh graduate lolos kerja di perusahaan luar negeri. Nah, ini akan sangat-sangat daging ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa untuk stay sampai akhir biar bisa mengambil semua ilmu dari Mas Hafid. Begitu. Oke, mungkin sebelum itu aku mau tahu deh teman-teman nih ikut webinar pada siang hari ini sebenarnya motivasinya apa sih? Kira-kira apa aja yang bikin teman-teman ini bersemangat untuk ikut webinar pada siang hari ini? Nah, teman-teman bisa sharing melalui www.menti.com dan gunakan kode 84475941. Nanti juga akan dibantu oleh Kak Caca ya di kolom chat. Silakan teman-teman motivasinya apa sih untuk ikut webinar siang hari ini? Begitu. Atau juga bisa melalui link yang sudah di-share oleh Kak Caca ya. Silakan teman-teman nih motivasinya apa ya mengikuti webinar siang hari ini? Atau mungkin teman-teman yang mau shifting career atau mungkin sebenarnya aku mau menguasai banyak bahasa pemrograman Kak gitu. Jadi aku mau tahu semuanya gitu. Misalnya seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang aku pengen tahu nih mau nyoba freelance gitu. Sebenarnya tips and trick-nya kayak gimana? Atau mungkin teman-teman yang aku tuh kepikiran mau kerja di luar negeri gitu. Jadi aku tertarik nih sama Mas Hafid nih, materinya Mas Hafid gitu. Boleh banget, silakan bisa di-sharing.
Oke, sambil aku sharing juga ya dari teman-teman nih, gimana nih motivasinya. Loading ya teman-teman. Ada yang di kolom chat juga ya. Oke, bismillah. Nyebur ilmu baru. Gimana cara membuat Laravel, Kak? Saya masih awam. Oke, nanti kita akan bahas ya. Ini juga udah banyak banget nih teman-teman yang udah sharing, ingin mendalami Laravel, kemudian mau mulai belajar mengenal Laravel. Ilmu dan ilmu. Wah, ini sangat tepat banget ya teman-teman ya. Jadi pas banget siang hari ini kita langsung bertemu dengan Nasum yang expert banget di bidang Laravel. Ingin belajar Laravel karena ada freelance yang mengharuskan Laravel. Wah, pas banget ya sama materi kita pada siang hari ini. Jadi juga akan bahas nih tips and trick menjadi Laravel. Menambah relasi, boleh banget ya teman-teman. Tadi kita udah kenalan tipis-tipis, teman-teman bisa dikenalan lagi. Kemudian skripsi ini menarik ya. Jadi nih mahasiswa-mahasiswa yang mungkin masih bingung mau ngapain, gitu ya, ini sudah bisa mikirkan gitu ya, mungkin akan nyoba-nyoba Laravel gitu. Nih menarik nih Mas Hafid nih, karena Mas Hafid ganteng dan idola. Aduh, ini udah ada fans base-nya nih ya Mas Hafid ya ternyata ya. Oke, ingin mengetahui lebih kenal dengan Laravel. Oke, mempunyai pekerjaan sesuai dengan skill Laravel yang dimiliki ke depannya. Oke, teman-teman, ini motivasinya sangat beragam banget ya, dan juga ada yang lucu nih, ada fansnya Mas Hafid juga gitu ya. Oke, nah semoga di siang hari ini ya, semua motivasi atau keinginan teman-teman ini bisa tercapai untuk siang hari ini. Oke, tadi kita udah bahas motivasi ya untuk siang hari ini, jadi banyak banget nih teman-teman yang ingin tahu dulu gitu ya Laravel ini seperti apa. Oke, tadi agenda siang hari ini yang pertama tadi ada opening and welcoming, kemudian expert program overview, kemudian nanti yang paling daging nih presentasi session dari Mas Hafid, dan nanti yang di terakhir kita akan ada Q&A dan foto bersama. Nah, mungkin sebelum itu aku akan menyampaikan dulu ya overview dari expert.id. Mungkin teman-teman nih banyak yang udah tahu ya expert.id dari mana, mungkin atau mungkin ada yang bahkan nggak tahu sama sekali gitu ya. Mungkin ada yang tahu karena lewat di ads, atau mungkin tahu karena temannya ada yang repost gitu ya. Nah, jadi expert.id itu apa sih gitu ya? Nah, expert.id ini adalah salah satu program dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring yang dapat diikuti oleh berbagai macam kalangan nih, seperti teknologi informasi, programming, product management, data analis, Laravel, digital marketing, maupun English and Scholarship Bootcamp. Jadi, expert.id ini emang sudah banyak banget ya teman-teman ya untuk program dari bootcampnya sendiri, berbagai macam, dan juga bisa diikuti oleh berbagai macam kalangan. Bisa secara individu, atau mungkin nih teman-teman mau nih kantornya itu bareng-bareng. Gimana kalau kita sekantor bareng-bareng nih, bootcamp bareng expert.id gitu, boleh banget. Jadi tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk sebagai bentuk yang kelompok gitu ya. Dan juga macam-macam banget teman-teman produknya gitu ya. Seperti yang sudah berjalan nih, ada IoT, kemudian Microsoft Excel, Golang, dan juga Flutter. Nah, buat teman-teman nih mungkin yang belum tahu nih expert.id itu di Instagram tuh apa sih akunnya? Nah, boleh banget teman-teman ambil HP-nya sekarang, terus ketikin di Instagram ya, expert.id. Nah, teman-teman jangan lupa follow dan bisa diikuti nih informasinya. Nah, selain nanti kita ada bootcamp, di situ juga kita sering banget share informasi ya teman-teman ya mengenai di dunia IT yang terbaru itu sedang bahas apa sih, lagi happening apa nih di dunia IT. Nah, kita juga sering bahas nih di Instagram expert.id. Teman-teman bisa langsung follow aja untuk dapat informasi terbaru mengenai bootcamp ataupun informasi tentang dunia IT yang happening banget sekarang ini. Nah, pada siang hari ini nih, seperti yang sudah aku tadi sampaikan, nah hari ini kita akan webinar nih tentang menjadi profesional full stack developer dengan Laravel. Dengan narasumber kita yang mungkin sudah terkenal banget gitu ya, dan juga sudah malang melintang nih di dunia per IT-an dan Laravel ini, ada Mas Ahmad Hafid Ayatullah. Beliau ini merupakan senior software engineer di News and Media London, England. Jadi dia di UK based company. Jadi Mas Hafid ini kerjanya di luar negeri gitu ya, di company yang luar negeri. Nanti bisa nih kita tanya-tanya gitu ya, gimana nih kok bisa kerja di luar negeri gitu ya. Kemudian Mas Hafid ini juga merupakan fasilitator di Kampus Merdeka. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu, jadi Kampus Merdeka ini
ada berbagai program gitu ya. Salah satunya adalah ini full stack web gitu. Jadi kayak kegiatan belajar gitu ya. Nah, Mas Ahmad Hafid Ayatullah ini adalah salah satu fasilitatornya. Begitu. Nah, untuk teknis Q&A nanti, teman-teman bisa banget dengan cara nama underscore pertanyaan. Jadi teman-teman bisa di kolom chat, bisa dengan format nama underscore pertanyaan. Agar dari aku dan juga Mas Hafi dan juga teman-teman bisa notice gitu ya pertanyaannya dari teman-teman, bisa dengan nama underscore pertanyaan. Begitu. Nah, buat teman-teman nih yang mau juga cerita gitu ya ke circle-circle-nya, ke teman-temannya nih, aku hari ini ikut webinar Laravel gitu ya. Nah, teman-teman bisa banget ikut Instagram Challenge dengan cara gampang banget, bisa dengan ngepost Instagram story-nya gitu ya, bisa dengan foto, screenshot, atau seperti apa, bisa dengan tag expert.id, dan juga tag @itshafid atau Instagram-nya dari Mas Hafid ya. Jadi kita bisa juga berkoneksi gitu ya, mencari relasi gitu, dan juga bisa nih teman-teman langsung tag narasumbernya langsung gitu ya. Mungkin Mas Hafid bisa notice gitu ya, teman-teman bisa nih tipis-tipis nih ngobrol sama Mas Hafid gitu ya, teman-teman. Dan juga teman-teman boleh banget untuk sharing di LinkedIn. Jadi nggak harus di Instagram. Teman-teman yang mau sharing di LinkedIn, mau cerita nih hari ini aku udah belajar banyak banget sama Mas Hafid gitu ya. Boleh banget untuk sharing di LinkedIn. Begitu. Nah, oke teman-teman. Mungkin nggak usah lama-lama ya. Teman-teman kita bisa langsung aja nih kita menghadirkan Mas Hafid. Mungkin aku sapa dulu deh. Halo Mas Hafid. Oke, halo Kak Sila. Halo, gimana Mas Hafid kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah sehat sih sekarang gitu. Alhamdulillah sehat. Gimana nih Mas melihat antusias nih? Ada 121 orang nih yang antusias ikut webinarnya Mas Hafid nih. Gimana nih Mas rasanya gitu? Kayaknya menarik nih gitu. Karena Menarik banyak ya? yang tertantang untuk belajar Laravel gitu. Oke. Iya. Oke, jadi mungkin akan lebih banyak gitu ya Mas ya, bisa sharing dengan berbagai background teman-teman. Oke, mungkin nggak usah lama-lama. Untuk layar dan waktu, aku serahkan ke Mas Hafid. Silakan Mas Hafid. Oke, thank you. Mungkin saya izin share screen, Mbak. Oke. Tapi belum di-allow. Boleh di-allow dulu. Oke, sudah ya Mas Hafid ya? Oke, baik, thank you. Oke, apakah udah kelihatan layar saya, teman-teman? Sudah terlihat Mas. Oke, mungkin coba saya bisa ulang. Oke, thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Kak Hila sama Kak Caca yang selaku membantu untuk menjelaskan tentang EDSS yang sangat expert sekali di bidangnya gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya adalah Ahmad Hafid Ayatullah. Saya biasa dipanggil Hafid sih. Saat ini saya sebagai seorang senior software engineer ya di News and Media. Kan perusahaannya itu bergerak di bidang News and Media di London, UK, England. Nama kantornya Sun Club gitu. Kalau mau buka penasaran bisa sunclub.com kayak gitu. Nah, saya juga full stack web facilitator ya atau text mentor di kampus Merdeka RI. Kalau kalian semester 5, semester 6 mungkin ikut kampus Merdeka RI, bisa ketemu saya, bisa nggak ketemu saya gitu. Karena sangat banyak fasilitator di sana gitu. Nah, saya batch 2 sampai batch 3. Kemudian saat ini juga sekaligus saya semester 4 di ITS Surabaya ya, MCOM kandidat di Surabaya ITS. Oke, langsung saja, ini milestone awal pertama kali bekerja saya. Jadi working experience saya pertama saya langsung bekerja di perusahaan Singapura, namanya Gprop, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang properti yang ada di Singapura. Saya sebagai backend waktu itu masuk gitu ya. Dan saya juga waktu itu tes masuknya saya juga pakai Laravel juga teman-teman. Nah, mungkin nanti kalau ada yang mau tanya penasaran soal tes-tesnya Laravelnya bisa saya jelaskan juga ke kalian. Nah, kurang lebih 6 bulan karena waktu itu saya harus mengejar beasiswa saya LPDP dan lanjut lagi seiring berjalannya waktu saya lanjut ternyata keterima di Docotel. Di Docotel itu ada di Jakarta kantornya ya, ada cabang di Jogja juga gitu ya. Selama kurang lebih setahun. Setelah di sini saya balik lagi, diminta balik lagi ke Edgeprop ya selama 9 bulan tapi sebagai full stack ya, bukan back end lagi. Jadi ada front end juga di sana gitu. Dan pada akhirnya saat inilah saya di sunclub.com atau Sun Club perusahaan news and media yang ada di London sebagai senior software engineer sejak April sampai sekarang. Sebelum ke Kampus Merdeka pernah juga di bootcampnya Ridwan Kamil ya, namanya Chandra di Muka Jabar Coding Camp di bawah naungan Digital Service di Bandung. Kalau teman-teman yang dari Bandung mungkin udah familiar dengan ini gitu.
Lalu pernah juga ngisi webinar mengenai Laravel di kampus Unislah yang ada logo hijau di kanan. Terus kalau yang di logo Polinema itu saya mengisi tentang how it feel working at startup companies. Jadi gimana sih rasanya kalau kita bekerja di startup companies gitu. Gitu. Oke, lanjut. Pengalaman freelance project saya ada total sekitar 43 project ya. Ini beberapa, kebanyakan saya pakai Laravel. Dan diantaranya adalah diantaranya apa namanya, Leni Jaya. Ini adalah salah satu aplikasi. Oke, halo. Kak Hila kayaknya terputus ya sinyalnya. Masih jelas kok Mas Rafid. Oh ya udah, oke. Soalnya gambarnya putus. Oke, kalau kita aku lanjut. Oke, jadi saya mengerjakan Lani Jaya ini e-planning. E-planning itu apa ya? Kayak aplikasi satuan harga. Kita bisa melihat harga satuan secara global gitu di kabupaten itu gitu. Bahkan bisa di provinsi itu gitu. Setiap provinsi punya itu gitu. Jadi misalkan harga pulpen per paknya itu berapa, itu per ecernya berapa gitu. Kalau ada toko yang menjual lebih besar di atasnya itu nggak boleh. Jadi ada satuan harganya. Memang satuan harganya di sana itu di Epalani Jaya, di Kabupaten Epalani Jaya di Papua ya ini ya, Provinsi Papua. Kemudian ada yang kedua, saya juga pakai Laravel juga ini di Lintas Traffic. Ini perusahaan umroh dan haji, atau lebih tepatnya tour and travel umroh dan haji di Lamongan ya. Kalau kalian pernah dengar di Lamongan, Surabaya sama Jakarta ada ini. Juga saya pakai Laravel. Kita buat waktu itu untuk pencatatan ya, pencatatan membership yang orang daftar di sana pakai barcode. Terus yang ketiga, kalau orang Purbalingga pernah tahu commerce. Nah ini commerce ini backendnya masih pakai Laravel sampai sekarang. REST API pakai Laravel. Ini Kampung Marketer, PT Kampung Marketer yang ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Gitu. Terus kemudian ada Hardian Motor, ini kayak aplikasi bengkel biasa. Kalau kalian ke Honda atau ke apa itu, ada ini punyanya orang lokal yang ada di Malang gitu ya. Namanya Hardian Motor Malang di Sawo Jajar. Oke, lanjut lagi. Ini yang paling bawah ada AI, Artificial Intelligence Project for the Selection of the Best Plan. Ini waktu ini project collab saya dengan dosen saya sebelumnya di D4 waktu itu, dan dosen saya waktu ini melanjutkan S3-nya di UB. Jadi saya nggak nyebut nama dosen saya, jadi saya kolaps untuk penelitiannya dia, untuk membuat sebuah jurnal. Dia memilih dengan artificial intelligence itu memilih tumbuhan yang paling bagus itu kayak gimana sih gitu. Kita pakai AI dan kita pakai Laravel waktu itu. Kalau yang lain ini ada Citinen sama Hutomo Group, dan masih ada banyak lainnya yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Oke. Oke, saya lanjut ke materi. Sebelum ke materi, saya mungkin akan jelaskan job desk ya. Ngapain sih seorang programmer di sana gitu, di kantor ngapain? Kalau senior itu biasanya kita main server. Jadi kalau backend manage server juga, dan saya manage Amazon Web Service. Kita pakai ini, adalah sebuah platform hosting kita yang ada di sana. Kemudian kita pakai MySQL dan Express.js kalau sekarang yang di kantor. Kemudian kita tetap membuat RESTful API, cuman RESTful API-nya yang lebih advance gitu ya. Gimana yang seperti sebuah REST API itu gitu, dan lain sebagainya. Kemudian ada OneSignal. Kalian pernah pakai Instagram, Facebook, Twitter, itu ada push notification. Notification yang di atas itu bisa real time. Itu kita nggak nyimpan ke database, tapi kita cuma pakai jasanya third party namanya OneSignal gitu. Oke, ada lagi namanya Firebase Storage ya. Bukan Firebase yang database, tapi Firebase yang storage. Kita upload image bisa di lokal kalau Laravel ya, di dalam folder storage gitu ya. Tapi kita bisa pisah ke Firebase Storage agar suatu saat kalau gambarnya ini banyak gitu ya, kita bisa nge-enhance, kita bisa meng-extend size-nya hanya di Firebase-nya aja, nggak usah nge-extend ukuran si hostingnya itu, kayak gitu. Oke, ada lagi cron job. Ini lebih advance lagi. Di Laravel juga ada cron job juga. Cron job ini kita kalau punya data dalam database, yang datanya itu seiring berjalannya waktu dia nambah terus, tapi kita perlu ngupdate statusnya, misalkan dari belum terbayar menjadi terbayar kayak gitu ya. Itu nggak mungkin kita ngupdate satu persatu gitu ya. Kita bisa set pakai cron job, misalkan jam 12 malam kita set satu kali dia ke update di jam 12 malam, bisa kayak gitu. Jadi kayak seperti task scheduler yang udah kita scheduler, yang kita udah jadwalkan, di mana saat menjadwalkan itu bisa sekalian kita mau ngapain gitu, misalkan mengupdate data atau add data atau bagaimana. Jadi kita sekali buat datanya akan ke-update secara otomatis per harinya. Oke, lanjut lagi. Ini meeting saya dengan tim. Biasanya daily meeting setiap hari, sore jam 3 biasanya ya. Terus kemudian biasanya saya juga report. Jadi report langsung dengan direktur.
Jadi ada 2 orang, saya sama teman saya sama direktur. Jadi kita setelah report sama tim, kita report sama direktur. Gitu. Oke, kemudian saya masuk materi. Pertama, kenapa kita sebaiknya mempelajari Laravel gitu ya. Ini alasan yang pertama ya. Jadi karena Laravel ini merupakan framework yang sangat populer gitu, baik di Indonesia dan seluruh dunia. Ngomongin soal di Indonesia dan di seluruh dunia, ini nggak fair kalau kita nggak ngomongin tentang data yang sangat real kayak gitu. Contohnya nih, saya next di slide selanjutnya, kalau kalian lihat di sini ada Laravel, saya bandingkan dengan PHP framework semuanya, ada Y2, CodeIgniter sama CodeIgniter 3 sama CodeIgniter 4. Nah ini saya pilih nih seluruh dunia worldwide ya. Kemudian saya pilih 5 tahun terakhir. Terus kemudian kita lihat bagian programming ya kategorinya. Kalian lihat warna biru itu Laravel. Dan Laravel 5 tahun terakhir itu sangat perlu dipelajari ya karena grafiknya sangat naik kayak gini. Itu perlu dipelajari. Kenapa 5 tahun? Kalau masih setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin programming itu bisa aja naik turun gitu. Kalau udah 5 tahun pasti dia bisa kita jadikan acuan bahwa uh, cocok nih kita pelajari kayak gitu. Nah, ini grafik seluruh dunia. Nah, bagaimana di Indonesia gitu kan? Ketika kita lihat di Indonesia, saya filter Indonesia ya. Ini ada link di bawah, kalian bisa copy atau cek di Google Trends. Ini dari sumbernya Google Trends ya. Jadi kalau di Indonesia kalian lihat Laravel pun masih sangat familiar dibandingkan framework yang lain seperti Y2, CodeIgniter dan Code 3 sama Code 4 ya. Jadi kayak gini nih kalau kalian lihat. Nah, kita bisa lihat juga di Indonesia bagian mana aja yang paling banyak. Oke, ternyata hampir seluruh Indonesia ini masih pakai ya Laravel gitu. Kalau di seluruh dunia kalian lihat ada benua Amerika, ada Australia, kemudian ada beberapa sebagian di benua Asia ada sih sebagian gitu ya. Nah, ada semakin banyak gitu. Kalau sisanya kan masih yang abu-abu itu dia belum belum banyak Laravel di sana gitu. Tapi kebanyakan familiar di Laravel ya. Ada Madagaskar dan segala macamnya itu. Oke, saya lanjut lagi. Alasan yang kedua itu ini, sistem autentikasinya dan authorization-nya itu sangat bagus gitu ya. Itu lebih baik dibandingkan framework-framework yang lain. Kalian lihat nih, contoh kita mau buat sebuah aplikasi, kita pakai login pakai OAuth ya, orang bilang pakai OAuth, bisa pakai Google, Facebook, Twitter, Bitbucket, GitLab dan lain-lain. Mungkin dia harus install library OAuth, cari lagi library-nya, nyari lagi. Laravel nggak perlu itu. Laravel ada namanya library namanya Socialite. Nah, ini Socialite ini itu bisa kita udah install Socialite ya, kita tinggal konekin aja ke APK-nya. Jadi kita bisa udah disupport sama si Laravel, bisa lebih cepat waktu development autentikasi dengan menggunakan Google, GitHub, Facebook dan segala macamnya. Selanjutnya, untuk orang awam biasanya adalah Laravel Bridge, Fortify sama Jetstream. 3 hal ini itu bisa dipilih salah satu. Ketika develop aplikasi, biasanya itu ada halaman login, register sama dashboard, halaman admin. Nah, ketika kalian udah pakai salah satu di antara Jetstream, Fortify sama Bridge, itu hanya butuh waktu kurang dari 5 menit itu kalian udah punya register, login sama halaman dashboard. Oke, jadi kayak gitu. Lebih cepat dan sangat bagus juga. Lalu saya lanjutkan lagi ada Passport ya, Laravel Passport sama Sanctum. Ini kalau orang yang suka ngurusin REST API mungkin perlu belajar Passport sama Sanctum ini. Karena di sana kita mungkin bisa lah ya pakai JWT token dan lain-lain. Tapi kalau nggak mau pakai itu, pakai bawaan Laravel, bisa pakai Passport sama Sanctum itu udah disupport sama si Laravel sendiri. Lanjut lagi, yang ketiga adalah alasan yang ketiga ini adalah Eloquent ORM. Jadi code-nya itu semakin simple gitu. Kalau dilihat tuh elegan gitu. Oke, kita buktikan. Saya punya 2 screenshot di sini. Kalian bisa lihat di bagian atas dulu. Kalau orang bisa bahasa Inggris, orang awam katakanlah, kita lihat ya, use up models flags. Oke, kita mau ngapain apapun di Java maupun di yang lain di Laravel, kita bisa define model di atas. Kita app models flag, kita taruh model di atas. Nah, kalau udah define flag itu bisa dipanggil di bawah. Kita ceritanya yang di atas tuh nyari nih. Kita buka API, /API sama /flags, kemudian ID-nya berapa. Nah, kita return aja langsung. Kita nyari nih, carikan dong Laravel nih, carikan dong flag, carikan yang ada di model ini, di tabel ini pun, carikan kalau ada tampilkan, kalau enggak gagal gitu. Jadi find or file, tinggal pakai itu aja, terus ID-nya dimasukkan. Jadi lebih simple dan elegan. Kita nggak perlu select bintang from tabel flag where ID sama dengan ini gitu. Kemudian disimpan di variabel di return. Itu terlalu lama gitu ya. Tinggal satu baris kayak gini lebih simple. Oke, lanjut lagi bawahnya. Kalian lihat masih sama. Jadi itu flag find one, dia cariin dong ID-nya 1 gitu.
Ada nggak, cariin dong. Kalau ada, maka apa namanya, cariin lagi flag-nya itu yang name-nya itu sama dengan Paris to London. Kalau ada, save gitu. Ini buat update. Contoh lagi, misalkan ya, kalau nggak pakai eloquence Laravel, kita harus nih select bintang from table flag where ID 1 and name sama dengan Paris to London. Itu terlalu panjang ya. Kita tinggal define aja flag, ini fan 1, flag strip, itu langsung nyari ya. Fieldnya namanya apa? Fieldnya namanya name. Kita kasih value-nya, Paris to London value-nya, kemudian langsung flag-nya itu di save gitu. Maka akan ke save. Oke, alasannya ketiga, routingnya itu lebih mudah. Kalian lihat, get pasti untuk get data, post pasti untuk apa namanya, add data, put pasti untuk update, path juga bisa untuk update, dan delete untuk data gitu ya. Tinggal di dalamnya itu ada URI sama callback. Kita lihat di bawahnya. Nah, misalkan nih kita mau buat simple, root get greeting. Nah, ketika kita buka Laravel, kan base-nya itu localhost 8000/greeting. Nah, ada di bawah itu sebelah kanan tuh callback-nya tuh, function return hello world. Jadi kita nge-return hello world. Jadi akan tampil hello world di sana. Jadi sesimpel itu URL-nya. Jadi makanya sangat bagus sekali. Oke, saya lanjut lagi. Laravel itu bisa nanganin traffic. Ya, ini ya, kalau kalian lihat Laravel QQ. Seumpama kalian punya user 1000 ya. Dan user 1000 itu ada 500 user yang memang ketika pengiriman email, kita ngirimin email gitu, kita ada orang transaksi terus ngirim ke emailnya ternyata sangat besar. Maka email yang ngirim ke user yang 1 sampai 500 yang berat tadi, sangat besar itu, bisa ditaruh di QQ. Kita buatlah antrian itu. Jadi orang ini 500 user yang pertama ini nggak terlalu besar MB size-nya ketika dikirim ke emailnya. Ya udah terkirim langsung. Kalau yang namanya satunya ini agak berat gitu ya. Ya udah berarti dia ditaruh dulu di antrian. Bisa kita buat kayak gitu kalau di Laravel. Oke, kita lanjut lagi. Ada namanya Laravel cron job ya. Kita seperti yang tadi itu. Jadi kita bisa membuat stack scheduler. Kita bisa ngedefine apa yang perlu kita update di setiap jam tertentu. Atau kita mau crawling data dari pihak ketiga. Kita ambil datanya, kemudian kita update ke database kita atur gitu bisa. Atau kita punya tabel, namanya tabelnya itu adalah misalkan tabel employee. Misalkan gitu ya, atau tabel sales gitu ya, salesnya penjualannya ketika udah lewat dari hari ini mungkin mau di-update di statusnya jadi paset gitu ya, itu juga bisa. Jadi kita nggak mungkin ngambil satu-satu gitu, dari 100 sales misalkan yang menjual dalam satu hari, kita ngambil 100 kan nggak mungkin. Nah, biarkan si Laravel ini melakukan tugasnya, yaitu bawaan Laravel cron job ini bisa kita define, maka sehingga akhirnya kolom status yang misalkan kita mau ubah jadi paset itu udah otomatis. Kita cuma ngeset sekali. Oke, lanjut lagi. Laravel ini memiliki fitur yang sangat aman ya. Jadi dia bisa menjauhi resiko kerentanan teknis web. Salah satunya SQL injection. Jadi kalau kalian pernah pakai framework sebelum Laravel, jadi itu kita masih bisa di SQL injection. Kalau Laravel lebih aman gitu ya. Dan juga dia bisa tahu nih ini URL asli apa enggak nih. Dia bisa mengetahui itu. Dia bisa ngerti pemalsuan permintaan lalu lintas URL maupun lintas situs ini ada yang nggak beres nih, dia tahu gitu. Jadi dari sana itu kita udah nggak bisa mikir keamanan karena pasti si Laravel udah ngamanin hal ini. Oke, lanjut lagi. Apa yang perlu atau apa yang harus kita persiapkan untuk belajar Laravel ya? Yang pertama pasti HTML, CSS. Ini sangat penting gitu. Kalian nggak tahu nantinya pasti ditempatin full stack atau di bidang front end-nya buat Laravel-nya gitu kan. Jadi tetap perlu kita belajar basic HTML sama CSS. Itu penting banget. Oke, ada lagi yang kedua, PHP dan MySQL. Saya menyarankan belajar Laravel itu start menggunakan PHP 8. Karena saat ini Laravel menggunakan versi 9, di mana minimal versi PHP-nya yang digunakan adalah PHP versi 8. Jadi itu. Mungkin kalau mau belajar PHP fundamental dulu sampai OOP-nya, terus habis itu cobalah koneksi dengan MySQL buat create, read, update, dan delete di MySQL kayak gitu. Kalau udah dirasa cukup, lanjut belajar Laravel. Tapi lanjut belajar Laravelnya, kita harus belajar dulu namanya MVC. Jadi di Laravel tuh based on MVC ya, ada model, control, sama view. Jadi dia flow-nya seperti ini. Kalau kalian di gambar tuh ketika kalian lihat Google ya, ketik google.com misalkan gitu ya. Seumpama Google ini pakai Laravel, seumpama. Dan dia ketika kita ketik google.com gitu ya, itu akan mengarahkan ke root-nya Laravel. Jadi kalau google.com aja nggak ada slash-nya, berarti root utamanya Laravel. Tapi kalau dikasih google.com slash apa gitu misalnya, slash pegawai atau apa,
nanti di routingnya itu berarti ada controller pegawai, ada routing pegawai itu. Ada namanya pegawai controller. Nah, si routing ini akan nyari kontrolnya mana nih. Setelah dapat kontrolnya, dia akan interaksi dengan data. Kita mau ngapain nih? Mau ngambilkan data pegawai, misalkan gitu ya contohnya ya. Maka dia akan nyari datanya di model. Nah, modelnya akan connect ke database. Kalau udah dapat datanya, dia akan kembali ke model dan kembaliin lagi datanya ke controller dan akan ditampilkan ke view. Nah, setelah itu view ini akan ngerender ke halaman browser kita. Kayak gitu teman-teman. Oke, lanjutnya ada Composer ya. Kalian harus belajar Composer. Karena ini dependensi dari Laravel itu dependensi dari PHP ini pakai Composer. Jadi banyak yang diperlukan ketika install Laravel kita kebanyakan menggunakan Composer ini. Lanjut lagi, kita harus belajar struktur folder. Jadi Laravel strukturnya kayak gini ya. Ada app, ada public. Public ini buat nyimpen istilahnya kayak gambar-gambar. Public, dalamnya ada storage buat nyimpen gambar di sana gitu ya. Kemudian di Laravel ini tuh ada app, di dalamnya ada HTTP gitu ya. Nanti kontrolnya ada di sana gitu. Lihat di gambar kanan, ada HTTP, di dalam HTTP ada kontrolnya. Nah, modelsnya ada di sana. Lalu sebelum itu ada lagi routes, dan di routes ini ada views, nama foldernya views. Nah, itu paling itu dulu yang perlu kalian pelajari. Nah, ada lagi env. Env ini untuk ngatur koneksi ke database-nya langsung gitu. Nanti kalau setelah ini udah, kalian bisa mempelajari yang lain gitu. Seperti bagaimana mengkonekkan ke Bootstrap-nya dan lain sebagainya gitu. Lalu ada lagi poin-poin yang harus kalian siapkan ketika belajar Laravel tuh, setelah yang tadi itu kalian coba ya buat CRUD gitu ya, create, read, update, delete, mungkin satu tabel cukup gitu ya. Yang kedua mungkin buatlah lagi 2 tabel atau lebih yang ada relasinya gitu ya. Contoh kalau saya belajar ya, contoh yang waktu itu ya, saya membuat sebuah buku gitu ya, create, read, update, delete buku. Setelah selesai buku ini pasti saya mau tambahi kategori, berarti ada tabel kategori di mana satu kategori itu bisa memiliki banyak buku. Nah, ada relasinya di sana. Setelah belajar itu selesai, belajar RESTful API, cara membuat RESTful API di Laravel. Setelah itu udah pelajari library-nya bawaan. Ada banyak banget kayak yang tadi disebutin, ada Fortify, ada Jetstream, ada Laravel Base, ada kalau mau API ada Sanctum dan yang lainnya itu. Kemudian ada lagi namanya Socialite. Itu buat koneksi ke outnya. Setelah udah belajar Laravel yang advance ya. Ini ada banyak banget sebenarnya kayak cron job, QQ dan yang lainnya juga gitu. Itu. Kemudian alasan kenapa perusahaan ini menggunakan Laravel. Perusahaan sampai saat ini beberapa banyak yang menggunakan Laravel ya. Kita suka dengan fitur ini, namanya fitur Eloquent yang ada di Laravel. Mungkin beberapa orang suka dengan query ya, silakan. Tapi ada beberapa orang nggak suka dengan query. Nah, dengan adanya itu, Laravel ini hadir menjembatani orang yang query-nya nggak terlalu bagus, tapi dia pengen jadi programmer, itu bisa dijembatani oleh Eloquent ini gitu. Yang penting kita mau baca dokumentasi dari si Laravelnya. Salah satu contohnya ini ya, ada fan or file. Kalau ada ya tampilkan, kalau nggak ada nggak usah gitu. Dan masih ada banyak lagi Eloquent yang lainnya. Itu ya. Kemudian ada lagi ini support banyak library yang memudahkan develop from scratch. Ya, ini tadi ya sebutin ya. Scratch itu dari awal kita bisa buat misalkan login, register, bahkan forgot password tuh udah disediain formnya sama si Laravel ketika kita udah pakai Fortify, Jetstream sama Breeze. Kayak gitu. Oke, saya lanjut lagi. Mungkin jaminan keamanan aplikasinya ya. Udah pasti dijamin. Kemudian ada lagi salah satu framework yang sangat populer. Jadi perlu dipelajari karena populer juga gitu. Selama 5 tahun ini masih populer juga. Jadi kita perlu pelajari gitu. Selanjutnya kita punya banyak komunitas yang banyak. Jadi Laravel tuh punya banyak gitu ya. Kenapa penting ya ini ya? Kalau kalian lihat, kita lihat dulu ya. Laravel tuh punya sekitar 57.000 anggota dibandingkan I2 dan CodeIgniter kalau kalian di kanan nih. Jadi kalau lihat di segini gitu. Sebenarnya coding itu mungkin kelihatan sekarang itu ada sekitar 104 gitu ya. Cuman komunitasnya sebenarnya familiarannya itu Laravelnya sih gitu. Jadi itulah ketika banyak komunitas kita itu belajar semakin mudah. Oke, ada error nih ketika di kantor. Tanyanya ke siapa? Tanya ke teman satu kantor gitu ya. Oh, masih bingung lagi. Mungkin kita bisa tanya ke komunitas. Kita bisa gabung ke komunitas itu untuk tanya kayak gitu ya teman-teman. Oke, itu dari saya. Slide selanjutnya ada namanya tips and trick bangun atau memulai freelance gitu ya. Kalau saya defense-nya pasti kita harus bangun personal branding ya. Personal branding ini bisa kalian dari diri kalian sendiri atau dengan tim. Nah, ini kalian bisa tentuin gitu.
Kalau dengan tim, ini contoh aja ya, eternityteknologi.id ini saya bangun dengan tim saya ada 4 orang sejak 2017 sampai sekarang. Nah, awalnya itu kita defend dulu siapa yang suka ngerjain mobile, siapa yang suka ngerjain website, kayak gitu. Nah, atau ada yang keduanya. Nah, dari keempat itu mungkin kamu kamu bisa lebih banyak dari saya, nggak hanya 4 orang atau kurang juga boleh, atau mandiri juga boleh. Silakan, itu bebas. Tapi yang penting kita harus bangun personal branding, boleh di hosting dengan di domain di website agar orang bisa ngakses kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu nanti kalau ada keperluan kalian bisa nambah layanan yang bisa kalian tawarkan kepada klien kalian. Terus kalian juga bisa ngebuat sebuah Instagram ya. Jadi ceritanya kamu bisa ngebuat selain website mungkin di Instagramnya kamu buat gitu, melayani jasa apa aja di bidang itu gitu. Kalau kamu sendiri mungkin ya nama kamu sendiri boleh gitu. Kamu bisa ngerjain back end, front end sama full stack itu juga boleh di sana. Dan biasanya kalian harus nata portofolionya sebagus mungkin di sana di Instagram ataupun di websitenya itu. Lalu yang kedua ada ini ya, bangun tim yang solid. Nah, tim ini penting gitu. Sampai sekarang pun tim saya masih ada 4 gitu ya, dan masih sampai 4 sampai sekarang gitu ya. Dimanapun mereka, nanti kalian bisa bangun kayak gini dengan kesulitan dengan teman-teman kalian yang kalian rasa solid, kalian bisa buat bangun bersama, dan kita bisa kerjakannya di luar jam kerja utama, mau 1 minggu atau hari yang lain tuh bebas kayak gitu. Itu bisa kalian atur sendiri. Nah, dengan tim yang solid kalian juga akan memiliki portofolio yang bagus. Nah, dengan tim yang solid kamu juga harus buat portofolio yang bagus nih. Bisa kamu taruh di Instagram atau di IG-mu sendiri atau Instagram yang kamu buat untuk personal branding itu gitu. Jadi selanjutnya kita perlu jalin relasi atau bangun networking. Nah, ini bisa dari teman-teman nih kalau masih kuliah nih bisa tanya ke dosen. Yang saya lakukan dulu itu saya tanya ke dosen, "Pak, Bu, apakah ada pekerjaan yang bisa saya bantu ya? Saya ingin menyalurkan ilmu saya." Nah, seperti itu boleh. Pastinya seiring berjalannya waktu dosen itu akan ngasih proyek ke kalian. Dosen itu kebanyakan proyek biasanya. Saking banyaknya dia mungkin kesibukan untuk mengatur waktunya untuk mengerjakan. Nah, bisa saja ketika dia percaya dengan kamu, dia kasihkan kamu proyeknya gitu. Nah, saat itu saya dapat dari dosen saya yang pertama sama kedua sama yang ketiga. Nah, setelahnya saya dapat dari temannya dosen saya dan dari temannya teman saya, dan kemudian masih banyak lagi ada yang dari apa namanya, orang yang lihat dari apa namanya, Google Maps atau dari website itu kita pakai SEO kayak gitu juga. Nah, ini penting. Jadi paling pertama itu pasti tanyain ke dosen kamu, atau kamu tanya ke teman kamu, atau kamu tanya ke kolega-kolega teman kamu, dosen kamu gitu. Barangkali perlu dibuatkan sebuah website atau yang lainnya. Nah, setelah itu kamu bisa punya portofolio. Oke, saya lanjut lagi. Setelah itu kamu bisa daftarkan dirimu sendiri ya. Kamu bisa pakai akun kamu sendiri atau pakai akun startupmu. Nah, misalkan kamu pakai akun startupmu atau pakai akun sendirimu sama aja, kalian bisa daftar di platform freelance project. Misalkan seperti di sebelah kiri ini ada project.co.id sama 1000 Lancer. Ini punyanya Indonesia. Kalian kalau daftar di sana mungkin kemungkinan kamu punya klien-klien dari Indonesia gitu. Kalau yang di kanan freelancers, Upwork sama Fiverr ini kalian akan dapat apa namanya, klien dari luar negeri. Tapi kalau dari luar negeri harusnya bahasa Inggris kalian matengin dulu gitu. Gak usah bagus-bagus grammarnya, mungkin bisa speaking itu lebih dari cukup untuk mendapatkan klien di luar negeri. Nah, kan setelah daftar itu kalian daftar setelah daftar startupnya atau dirimu sendiri, kamu tambahin servisnya apa aja yang bisa kamu tawarin gitu ya. Kemudian kamu ngerjainnya di hari apa gitu juga boleh. Jadi orang biar tahu, oke, kamu mengerjakannya beberapa jam per hari ya, kayak gitu juga boleh. Oke, saya lanjut lagi. Pastikan ini ya, ini paling sangat penting nih. Pastikan klienmu DP dulu ya sebelum kamu ngerjain. Saya sampai saat ini kalau ada orang ngerjakan project dengan saya atau tim saya, pasti DP-nya 50%. Kalau nggak 50% ya udah nggak usah ngerjakan dengan kami gitu. Selesai, titik gitu. Tapi ada beberapa teman saya yang oke, nggak apa-apa 30%, 10% nggak masalah gitu. Itu ada. Tapi ada juga yang nggak di DP, tapi itu bahaya gitu ya. Jadi satu teman saya yang pernah nggak di DP itu tengah-tengah dia ngerjain project 80%, kliennya hilang gitu. Nah, selama ini kebetulan saya belum pernah ya, dan saya juga nggak mau juga. Jadi jangan sampai kalian nggak di DP gitu. Jadi pastikan di DP dulu. Persennya DP-nya terserah kalian gitu. Kalau saya di DP dulu 50%, saya kerjakan 50% sampai 50%, saya tunjukkan ke klien nih. Dia bilang oke, ya udah saya lanjutkan pengerjaannya.
Nah, ketika udah 80%, nggak akan saya selesaikan 100%. 80% saya kasihkan ke dia lagi, saya tunjukkan. Kayak gini gimana? Kalau dia bilang oke, ya dia harus transfer sisanya. Sisanya adalah 50%. Nah, setelah sisa transfer, baru saya selesaikan proyeknya dan saya kasihkan. Kayak gitu, teman-teman. Nah, lanjut lagi nih, yang menarik yang bagian akhir, tips and trick fresh graduate lolos dari kerja dan bisa kerja di perusahaan luar negeri ya. Yang pertama, pastikan ini ya, CV kalian tuh menarik dan pastikan berbahasa Inggris. 2018 tuh awal saya waktu sebelum lulus ya, waktu masih skripsi itu saya tanya kak kelas ya. CV itu waktu itu saya tanya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Terus kak kelas saya tanya pakai bahasa Inggris aja gitu. Karena lebih enak kalau pakai bahasa Inggris. Ya udah akhirnya saya pakai bahasa Inggris. Saya upload lah di LinkedIn waktu itu gitu. Sambil nunggu proyekan sama dosen selesai, setelah skripsi selesai, ternyata apa namanya ada beberapa perusahaan yang nawarin dan aku juga beberapa ngeplay ke sana gitu. Oh ternyata ketika kita bisa pakai bahasa Inggris di CV itu lebih poin plus gitu. Poin plus buat kita. Otomatis orang yang mau meng-hire kita pasti percaya. Oh anak ini pasti bisa bahasa Inggris. Jadi jangan tanyakan lagi meskipun dia nggak bisa. Pada akhirnya kayak gitu meskipun dia nggak bisa tetap kita bisa belajar setelah kita lolos seleksi pertama, seleksi berkas itu. Nah selanjutnya ceritakan pengalaman kalian di sana ya. Baik pengalaman organisasi kalian, penghargaan kalian, kemudian apa namanya organisasi kalian atau tempat-tempat magang kalian tuh kalian tulis di sana semua gitu. Nah aku tadi sebut CV yang menarik nih. Jadi HRD itu lebih suka CV yang tertata dengan rapi dari tahun paling atas ke paling paling bawah. Misalkan nih orang lulusnya tahun 2017, berarti dia lulus 2017, dia dia punya pengalaman organisasi dari tahun ini tanggal 2016 gitu ya. Kita buat urut dari atas. Jadi kalau kalian lihat dari kanan atas nih, kalau kalian lihat ini contoh simpel aja ya, Honors and Awards ya. Kalau kalian lihat ini ada PPA Scholarships dari Politeknik Negeri Malang, saya taruh paling bawah. Kenapa? Karena ya penghargaan saya sebelumnya itu masih ada. Jadi saya tulis di atasnya lagi, di atasnya lagi. Ada orang itu yang balikannya. Oh karena 2017 itu yang paling akhir saya dapat penghargaan. Ya udah saya pindah paling atas. Berarti urutannya 2017, 2016, 2016 kayak gitu. Jadi semakin kecil. Tapi kalau saya balik kecil dulu ke besar. Pokoknya urut, jangan melencong kanan kiri, melencong kanan kiri. Itu HRD nggak suka. Karena percayalah CV kalian hanya dibaca sama HRD. Itu cuma 7 detik, nggak lebih dari itu. Kalian dilihat dari atas, oke, ini ada namanya, ada portofolionya, kemudian apa namanya, dia punya list pengalaman bekerja sebagai internship, kemudian dia ikut organisasi, berarti dia anak organisasi, pasti dia enak kalau diajak ngobrol kalau anak organisasi kayak gitu. Dia bukan mahasiswa kuliah pulang ini anak ini nggak suka santai mungkin ya kelihatan kayak gitu itu semua. Nah udah ke bawah dia, oh dilihat lagi, oh ada portofolionya nih gitu, ini bagus terletaknya. Nah jadi yang poin ketiga, tambahkan portofolio yang menarik tetap harus urut ya dari atas ke bawah. Kalau perlu yang online ya, kalau kalian lihat di sana itu ada online gitu. Freelance project itu ada linknya online, kalian bisa akses online. Nah orang itu lebih suka, oh bisa diakses online nih, meskipun kamu punya domain sendiri, kamu taruh di subdomain portofolio kalian. Kayak gitu juga bisa. Intinya kalau online itu poin plus buat kalian. Oke, saya lanjut lagi. Eh, ini ya, persiapkan dirimu saat interview jauh-jauh hari. Contoh ya, misalkan saya interviewnya hari Jumat, berarti hari Kamis saya harusnya nggak ngapa-ngapain. Berarti Hamin 1 hari itu saya nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi hari Rabu sama hari Selasa sama hari Senin saya persiapan 3 hari. Nah, saya cari biasanya interview itu ngapain sih orang luar negeri? Oh, ditanyain, perkenalkan diri selama 2 menit biasanya. Terus kelemahan sama kelebihannya ditanyain. Aku tulis di kertas dulu, pakai bahasa Indonesia. Setelah itu saya translate pakai bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris, ada Google Translate. Google Translate kurang bagus, pakai Grammarly. Grammarly yang free itu udah cukup gitu. Nah, udah semua, kita pasti ditanyain tentang tim. Tim solid itu ya kayak gimana. Kita nanti biasanya kayak gitu-gitu, kita defend dulu semuanya. Kita persiapkan semua list-list biasanya orang luar negeri itu interview itu apa aja gitu. Kayak menurutmu tim yang bagus tuh kayak gimana? Kemudian ketika kamu bekerja dengan orang satu tim dan orang tim itu nggak solid dengan kamu tuh, kamu harus bagaimana? Nah itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu kamu harus siapkan juga di sana. Selain pertanyaan-pertanyaan yang umum seperti perkenalkan diri, tanya kelebihan dan kelemahanmu apa, gitu ya. Terus kemudian ditanyain lagi biasanya project yang paling kamu suka atau yang paling besar menurutmu project apa. Terus jelaskan mengenai project itu. Nah, itu juga kamu perlu list dengan bahasa Inggris juga.
di note kalian. Kalian siapin 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis kamu istirahat, Jumat kamu interview. Kalau hari Jumatnya kamu interview. Kayak gitu teman-teman. Oke, kemudian jawab interviewnya dengan simple aja gitu ya. Dan elegan, gak usah bertele-tele, gak usah pakai kata-kata yang tidak memiliki makna. Misalkan kayak itu jangan. Karena di luar negeri orang butuhnya oke lah jawabannya simple, teksnya cocok gitu udah selesai. Jadi nggak usah kita kayak mikir dikit, jangan gitu. Mungkin itu bisa ditangani dengan kita persiapkan dengan matang 3 hari di 3 hari Senin, Selasa, Rabu itu sudah cukup gitu. Menurut saya itu. Oke, mungkin dari saya itu teman-teman, mungkin saya kembalikan lagi kepada Kak Hila. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Hafid. Wah, materinya sangat-sangat daging ya teman-teman ya. Jadi mungkin yang materi-materi udah ditunggu-tunggu nih, semuanya tadi udah di-feel gitu ya sama Mas Hafid. Apalagi tadi yang terakhir teman-teman, gimana kita bisa keterima di perusahaan luar negeri ya. Itu mungkin yang sangat-sangat daging gitu ya. Nggak semua orang nih bisa share tipsnya gitu ya. Bahkan sampai di interview nih, gimana persiapannya gitu ya. Oke teman-teman, nah juga sudah banyak banget ya yang bertanya ya. Mungkin sebelum kita masuk ke Q&A, mungkin aku akan ngasih informasi sedikit nih teman-teman perihal sesuatu nih. Aku akan share. Oke teman-teman, mungkin yang teman-teman nih masih bingung gitu ya belajar LFR tuh enaknya tuh gimana ya, lewat mana gitu. Siapa sih yang mau jadi mentorku gitu ya. Kadang kalau belajar nih kita nggak ada yang nge-guide gitu ya, nggak ada yang mentornya, kita bingung gitu kan ya. Aku mulainya dari mana nih sebenarnya gitu ya. Nah, di expert.id ini menyediakan ya teman-teman ya, buat teman-teman yang mau belajar LFL gitu ya. Kita nyebutnya sebagai bootcamp. Dan teman-teman nih bisa banget belajarnya itu dari dasar. Jadi tenang aja teman-teman, akan dibantuin sama mentornya nanti, belajarnya dari dasar banget. Nah, kemudian apa sih benefitnya kalau kita nih ikut bootcamp dari expert.id? Yang pertama, teman-teman akan dapat sertifikat resmi dari expert. Kemudian grup mentoring dan networking. Jadi teman-teman nanti akan satu grup nih sama mentor-mentornya. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya langsung gitu ya di luar kelas, bahkan teman-teman bisa langsung bertanya sama mentornya. Dan juga nih teman-teman akan menemukan teman-teman yang satu network gitu ya. Seperti yang tadi Mas Hafid bilang nih, kalau freelance ini kita juga bisa secara grup. Nah, mungkin teman-teman bisa menemukan teman-teman yang solid gitu ya selama bootcamp. Nah, teman-teman bisa nih bareng-bareng untuk membangun tim freelance gitu. Kemudian yang tentu professional branding dan juga portofolio. Nah, terus apa aja sih yang kita bahas gitu ya? Kurikulumnya gimana nih kalau di Laravel, di bootcampnya expert gitu ya? Yang pertama kita akan belajar PHP Basic, jadi basic ya teman-teman ya. Kemudian nanti ada PHP OOP, kemudian Fundamental of Laravel, Working with Database, kemudian Authentication, RESTful API, Working with Payment Gateway, dan juga Deployment. Nah, jadi nanti selama 8 sesi ini teman-teman akan di-mentoring gitu ya dengan 8 materi tersebut. Kemudian mungkin nih yang akan teman-teman tunggu gitu ya. Jadi seperti tadi gak cuma CV nih teman-teman, kita juga harus nge-list gitu apa aja sih yang pernah kita kerjakan, apa aja yang pernah kita buat. Nah, nanti di bootcamp ini proyeknya adalah kita akan membuat website toko online dengan payment gateway yang sederhana, Sendik atau Midtrend gitu. Nah, nanti buat teman-teman yang penasaran kira-kira seperti apa sih bentuknya gitu ya, teman-teman bisa juga coba join gitu ya, atau enggak ngintip-ngintip dulu gitu ya di webnya expert. Nanti teman-teman kira-kira akan membuat website sederhana seperti itu. Begitu. Nah, kemudian selain itu, apalagi sih benefitnya? Nah, teman-teman mungkin yang masih kuliah atau mungkin masih punya kesibukan lain. Nah, tenang aja teman-teman, untuk harinya nanti ada di hari Senin dan Kamis, waktunya ada di malam hari. Jadi teman-teman bisa nih setelah kerja atau mungkin setelah kuliah, setelah nongkrong mungkin ya, teman-teman bisa join bootcampnya gitu di jam 7:30 sampai 9:30. Nah, jadi juga nih, mungkin teman-teman yang tadi masih awam, bisa tenang aja, karena pemula bisa ikut. Kemudian juga nanti ya ada grup WA gitu ya, dengan mentor dan juga teman-teman yang lain. Oke, buat teman-teman yang bingung nih cara daftarnya gimana, teman-teman bisa langsung ke Instagramnya aja di expert.id, bisa langsung klik aja link-linknya, teman-teman bisa pilih kelas mana aja yang mau daftar, nanti langsung terhubung oleh customer service atau CRM, nanti teman-teman bisa langsung ngechat dan bilang mau daftar gitu. Nah, kemudian kita ada benefit tambahan nih teman-teman. Khusus untuk teman-teman yang join di webinar siang hari ini ya, teman-teman akan dapat diskon 100%. Caranya gimana?
dengan cara chat Laravel ke crm@expert.id atau admin WA group teman-teman. Atau juga bisa teman-teman langsung nih ngechat aja di nomor yang tertera, nanti teman-teman akan dapat diskon 100% khusus peserta webinar aja nih. Jadi teman-teman bisa langsung di-keep nih untuk diskonnya pada siang hari ini. Teman-teman bisa langsung. Diskonnya 100.000 ya teman-teman ya. Gitu. Nah, bisa juga teman-teman bisa langsung cek di kolom chat ya, yang sudah Kak Caca kirimkan. Teman-teman bisa dengan chat Laravel, nanti akan dapat diskon 100%. 100%, 100.000 ya teman-teman ya, maaf nih, 100.000 gitu ya. Oke, nah teman-teman, nah selama ini gitu ya di bootcamp kita nih pesertanya berapa sih gitu ya? Nah selama April sampai Agustus ini di bootcamp yang sudah ada sebelumnya itu sudah lebih dari 500 peserta yang bergabung. Jadi ada IoT, Flutter, kemudian Golang gitu ya, sudah ada lebih dari 500 peserta yang bergabung. Dan jangan lupa ya digunakan diskonnya teman-teman. Bisa dengan crm@expert.id atau juga dengan admin group masing-masing. Oke, teman-teman. Nah, mungkin tadi juga udah banyak banget nih yang bertanya. Mungkin kita langsung aja ya ke sesi Q&A. Nah, aku akan coba cari pertanyaannya ya. Juga mungkin Mas Hafid juga boleh, Mas Hafid, kalau mau memilih pertanyaannya. Aku akan coba cari. Tadi ada... Oke, tadi ada yang bertanya nih Mas Hafid dari Mas Saman. Pertanyaannya adalah, pakai Laravel ini udah pasti terhindar dari SQL injection. Dengan Laravel bisa bikin tools buat crawling atau scrape data dari Shopee atau Tokped atau lainnya dengan output Excel atau apapun. Gitu, Mas Hafid. Oke. Saya akan jawab ya. Jadi kalau jawabannya apakah pasti kena dari serangan SQL injection, saya jawab iya sih. Saya jawab iya. Karena saya juga sampai sekarang kan juga di back end, saya juga penetration testing juga. Ketika saya ngetesting aplikasi orang juga pakai apa namanya Code Igniter juga masih ada bugs gitu. Kalau Laravel itu udah pasti aman gitu ya. Yang pasti kalian harus lihat release note-nya Laravel itu. Contoh ya, Laravel sekarang adalah Laravel versi 9. Dia release note-nya sampai 2 tahun ke depan. Jadi seiring berjalannya waktu kalian perlu update juga Laravel versinya itu. Dan selama 2 tahun ini, dari tahun sekarang sampai 2 tahun ke depan, itu yang tertulis di dokumentasinya Laravel itu nggak akan kena serangan keamanan apapun, baik SQL injection dan yang lain. Kalau tadi jawaban apa pertanyaannya ada namanya tentang Excel, itu iya ada library PHP ya, bawaannya PHP bisa pakai FPDF, Fexcel dan lain-lain. Ada DOM 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 Excel kalau nggak salah, DOM PDF ada gitu. Ada bawaan dari Laravel itu udah ada sendiri gitu. Sambil dicari aja. Mungkin tadi ada beberapa yang belum dijawab, barangkali boleh dibantu info Kak Hila. Oke, Mas Hafid. Nah, mungkin berikutnya dari Mas Ilham ya. Oke. Dari Mas Ilham nih pertanyaannya, seberapa penting kita make service untuk bisnis logic di sebuah project yang menggunakan Laravel? Dan bisa dijelaskan nggak efeknya apa make service atau enggak? Gitu, Mas. Oke, mungkin make service-nya ini lebih ke apa dulu nih? Kalau untuk aplikasi scalable seperti toko online, kita memang arsitekturnya harus kita define dari awal ya, termasuk database-nya dan efisiensi tabel-tabelnya gitu ya. Yang mana kalau misalkan kita perlu buat tabel baru ya, tabel transaksi ya, kita harus buat tabel itu gitu. Atau mungkin kita perlu tabel untuk pencatatan log ya, kita nggak hanya pakai MySQL, bisa pakai MongoDB, jadi kayak gitu. Itu penting banget. Tapi kalau aplikasinya skopnya kecil tuh seperti aplikasi bengkel, aplikasi company profil, aplikasi website sekolah, seperti itu untuk define sebuah arsitektur kayaknya nggak perlu juga gitu. Karena itu skopnya kecil dan kalau misalkan nanti suatu saat dia besar nggak masalah. Kecuali kita bahasanya dalam toko online itu penting banget ngedefine arsitektur sebaik mungkin dari awal. Thank you. Baik, terima kasih Mas Hafid. Semoga Mas Ilham juga terjawab ya pertanyaannya. Nah ini Mas, aku nemu pertanyaannya sangat menarik nih, berkaitan dengan freelance gitu ya, dari Mas Rona. Mas Rona ini bertanya, pernah disuruh cari orang yang bisa buat web, karena waktu 15 hari harus launching, jadi tidak ada yang bisa, tidak ada yang mau. Nah, saya berinisiatif yang buat sampai di lembur karena waktunya singkat.
sudah selesai 15 hari launching dari yang pesan, revisi terus sampai sudah tidak ada jawaban. Maka saya anggap sudah tidak ada revisi. Tapi dari yang pesan dibayar ketika sudah dipakai. Tapi sampai 1,4 tahun, aduh lama banget ya, sampai 1,4 tahun belum ada kabar. Dan tidak ada pembayaran dengan alasan belum dipakai sampai hari ini. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana menentukan besaran biaya bagi web developer agar tidak sungkan-sungkan menentukan harga, sama cara menentukan kontrak pembuatan aplikasi web. Terima kasih. Oke, thank you. Jadi kasus yang tadi sangat saya sayangkan ya, tapi mungkin jangan terjadi lagi ya, karena harusnya DP dulu. Bagaimana cara kita agar menentukan harga? Setiap developer pasti punya berbeda gitu ya. Ada yang dia ngitungnya per modul gitu. Misalkan aplikasi itu ada 3 modul ya, per modulnya bisa dia jual sekitar 300.000 gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang seiring berjalannya waktu, karena developer ini udah punya banyak portofolio, itu harganya udah beda gitu. Kalau saya belum dijelaskan tadi scope projectnya apa ya. Kalau waktu itu saya awal waktu mengerjakan project menggunakan Laravel, itu saya start 2 juta. Kenapa saya start 2 juta? Karena kalau saya lihat mungkin Laravel dari tempat-tempat yang lain teman-teman saya ya, itu dia start 4 juta kalau Laravel, 2 juta kalau Codeigniter gitu. Kalau saya buat setengahnya dulu karena saya mau ngambil sebuah pembelajaran mengenai Laravel kayak gitu. Itu. Nah, tapi tentunya 2 juta itu nggak boleh ada payment gateway, nggak boleh ada integrasi dengan Raja Ongkir, itu nggak ada. Jadi skopnya itu misalkan kayak website sekolah, website company profil, kayak gitu-gitu. Itu skopnya mungkin kalau saya segitu ya. Tapi kalau kalian bisa kalian define sesuai kebutuhan kalian. Itu waktu saya awal dulu gitu. Jadi gitu. Terus tadi apa Mbak Sri? Yang kedua tadi? Cara ini Mas, kontrak untuk developer web. Oke. Cara kontrak untuk developer web. Jadi klien itu kan datang ya. Kamu harus buat yang namanya surat kejanjian gitu, atau surat kerjasama gitu ya. Apakah mungkin saya boleh menunjukkan surat contoh kontrak, Pak? Kalau boleh saya akan tunjukkan ke audiens sih, gitu ya. Boleh Mas, mungkin kalau nggak rahasia dari Mas Hafid. Oke. Oke, baik. Tunggu ya. Sebentar. Mau di-spill nih teman-teman kontraknya Mas Hafid. Wah, keren banget. Wah, beruntung banget ya teman-teman ya yang bisa join. Saya spill, kalau sekarang bisa pakai Privy ID ya. Dan kalau sebelumnya mungkin bisa pakai surat-surat biasa gitu. Dan di situ ada tulisan scope project-nya gitu. Terus harganya berapa, terus kemudian yang tanda tangan tuh antara kamu itu ya developernya dan si punya project itu. Oke, mohon ditunggu sebentar. Siap, Mas. Nah, mungkin teman-teman sambil nunggu Mas Hafid ini ya mencari kontraknya, teman-teman bisa langsung isi presensi, bisa di kolom chat ya, sudah dikirimkan oleh Kak Caca. Silakan teman-teman bisa isi presensi, karena yang dapat sertifikat nih hanya teman-teman yang isi presensi. Begitu ya, teman-teman. Silakan bisa dicek di kolom chat, kita cari chatnya Kak Caca, kita mengisi link presensi. Ya teman-teman, jadi maafkan ya tadi ya, mungkin aku agak salah yang ngomongnya ya, diskonnya 100.000 ya, bukan 100%. Jadi teman-teman bisa langsung aja chat ke crmsper.id, nanti bisa langsung dengan chat Laravel dan dapatkan diskon yang khusus banget peserta webinar pada hari ini. Ya teman-teman, boleh nanti sambil kita mencari dulu pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya. Teman-teman sebagai informasi juga, karena waktunya juga nggak banyak ya teman-teman ya, mohon maaf kalau memang ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa dijawab ya, karena memang banyak banget gitu ya, dengan waktu yang terbatas. Begitu teman-teman. Oke, mungkin aku tunjukkan ya contohnya. Jadi yang Privy ID aku lupa passwordnya, jadi nggak bisa aku buka. Jadi tapi sama aja ya yang di Privy ID sama ini. Jadi gini, pastikan ini nama kamu gitu ya, contohnya nama kamu, nama kalian gitu ya. Terusnya ada tanggalnya gitu ya. Terus kemudian apa namanya? Ini yang kedua ini bisa ini contohnya saya lagi nyari developer gitu ya. Misalkan kita bisa pakai developernya siapa gitu ya. Terus kemudian ada keterangannya nih, objek perjanjian kerjasama gitu ya. Kalian buat aja Trello-nya, listnya ada di sana gitu ya. Terus kemudian ada deadline-nya juga gitu ya. Kemudian ada ketentuan bug fix-nya kayak gimana. Kemudian ada jangka waktu, ini paling penting, jangka waktunya. Terus kemudian
ini ya ada keterangannya nih. Website ini akan harganya sekian, misalkan gitu ya. Tipenya sekian. Nah, akan dilunasi jika project sudah 100%. Gitu, kayak gitu itu penting. Nah, kemudian ini pasti kopas aja, force budgetnya pasti sama gitu ya. Kemudian yang lain-lain, nah pasti yang paling bawah ada tanda tangan kamu sama sama klien kamu. Contohnya kayak gitu. Nah, ini biasanya aku setelah PDF itu aku masukkan ke Privy ID. Nah, setelah di Privy ID, orangnya saya minta ID Privy ID-nya. Nanti dia bisa tanda tangan secara online. Gitu. Itu Kak Ilah contohnya. Siap. Terima kasih banyak Mas Hafid. Nah, teman-teman tadi juga bisa ya nge-review gimana sih kontraknya gitu ya. Jadi teman-teman nih bisa terhindar gitu ya dari hal-hal yang mungkin nggak diinginkan begitu. Oke, next ya Mas ya. Ada pertanyaan nih Mas dari Mas Rijalul. Apa yang membedakan Laravel Breeze, Fortify, Jetstream, UI dari sisi authentication? Oke. Oke, pertanyaan menarik ya. Brief sama Fortify. Fortify itu diperuntukkan untuk orang-orang yang mungkin simple gitu ya. Jadi Fortify itu simple. Jadi mungkin from scratch boleh pakai Breeze sama Fortify. Itu nggak jauh-jauh beda gitu ya. Untuk pemula bagus. Tapi kalau Jetstream itu kalau nggak salah dia support Tailwind dia. Nah itu sih. Jadi sebelumnya yang kayak Fortify sama Breeze itu bisa pakai Bootstrap. Nah yang kalau kalian suka Tailwind bisa pakai Jetstream itu. Kalau perbedaan secara signifikan nggak ada ya. Bedanya cuma styling code-nya aja yang berbeda dan cara-caranya aja gitu. Cara pemanggilannya aja gitu. Kalau setahu saya selama saya pakai yang Fortify sama yang Jetstream itu ada support to factor authentication gitu. Itu dulu yang saya pakai. Kalau yang Breeze itu masih belum ada waktu itu. Kurang tahu lagi kalau sekarang ya, karena Laravel sering kali diupdate versinya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Hafiz. Semoga terjawab ya. Tadi Mas Jalul ya yang bertanya. Nah, ngomong-ngomong tentang update nih Mas. Ada pertanyaan juga nih dari Mas Ledi nih. Izin bertanya, bagaimana menyikapi framework Laravel yang sering update versi yang menyebabkan sintak kode script tidak berjalan atau error atau deprecated. Oke, menarik nih. Jadi gini, kan aku sambil buka Google Chrome. Jadi Laravel tuh release note-nya itu pasti 2 tahun, setahun, 2 tahun sekali versi supportnya. Kalau sekarang itu rilisnya setahun sekali. Gini, saya belajar Laravel itu sejak Laravel 5.1 sama 5.3 sama 6 sama 7 sama 8 sama 9. Saya sebutin banyak banget ya. Jadi awalnya saya 5.1 terus 5.3 terus ke 6. Nah, kalau kalian belajar start dari 7 ke 8 tuh nggak terlalu jauh. 8 ke 9 malah nggak terlalu jauh gitu sintak-sintaknya. Hanya sedikit penyesuaian cara pemanggilan routing aja yang beda, itu aja. Oke, saya akan bukain release note Laravel. Mungkin kalian bisa pakai cara saya ini. Jadi ini saya pakai. Saya izin share screen Kak Ila. Apakah bisa terlihat Kak Ila? Sudah terlihat Mas. Oke, jadi di release note Laravel, laravel.com docs ini ya, versi 9 release note. Jadi kalian bisa pilih juga di sini versi 9 atau master. Itu boleh juga gitu ya. Kita bisa pilih itu. Nah, kita lihat di sini. Kita kalau bisa kalian tuh pasti pakai yang namanya LTS. Karena LTS ini supportnya itu sangat jauh sekali gitu ya. Nah, kuning ini artinya LTS. Nah, gitu ya, teman-teman. 8 ini masih belum LTS, tapi 9 ini udah LTS gitu ya. Jadi, sorry, maksud saya kalau kuning ini security fix only ya. Jadi kalau 9 ini LTS, 10 ini kita belum tahu ya. Pasti sekarang belajarlah yang ini. Misalkan nih, sekarang lagi launching nih. Kira-kira setahun lagi akan launching Laravel 9. Jangan belajar Laravel 9 dulu. Tunggu setelah dia launching, mungkin Februari itu. Nah, baru Februari ini kamu belajar. Atau kalau mau aman, belajarlah di bulan Maret. Nanti dia sampai tahun 2024, penulisan kodenya tetap sama. Mau sampai lebih dari 2024, kalian masih pakai versi 9, ya tetap sama. Gitu. Enaknya pakai yang LTS itu supportnya itu lebih lama ya, karena LTS kan long term support ya, jadi supportnya lebih lama sehingga kalau kalian lihat nih bisa sampai 2 tahun kalau security-nya, tapi code-code-nya itu masih aman aja sampai 5 tahun ke depan juga masih aman gitu ya. Di kantor saya yang sebelumnya yang di Singapura tuh sekelas cerita aja,
pakai 5.3 malah gitu. Nah, versi 5, 5.1, 5.3 itu kan nggak sekeren versi 7, 8 sama 9 ini yang banyak fiturnya gitu ya. Itu sintaknya itu cuma beda di ini aja, struktur folder yang sebelumnya itu nggak ada folder model, sekarang ada, terus sama routingnya yang beda, itu aja yang beda. Nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Tapi kalau kalian startnya belajar dari 7, pasti 8, 9-nya aman gitu ya. 10 mungkin kalian perlu belajar banyak lagi gitu. Kalau kalian startnya 6 sampai 8 ini masih aman belajar kalian. Tapi kalau udah start kalian 6 tapi kalian sekarang ini versi 9, kalian belajarnya agak banyak dikit gitu, sekitar 50% mungkin. Penyesuaian aja cara pemanggilan routing, terus cara dikontrolnya itu nge-return value-nya kayak gimana, itu dikit aja kok, nggak terlalu banyak. Intinya kalau baca Laravel jangan terpaku pada sintaknya ya, tapi berpakulah pada fundamental si Laravel itu. Dengan fundamental itu kamu punya seiring berjalannya waktu dia ganti sintak, tapi fundamentalnya tahu, pasti flow-nya sama. Sampai sekarang pun find or file, eloquentnya tetap sama kayak gitu dan seterusnya. Itu mungkin semoga bisa membantu menjawab. Thank you. Baik, terima kasih banyak Mas Novi. Jadi walaupun berbeda versi, kalau paham fundamentalnya nggak masalah gitu ya Mas ya. Yep. Oke, jadi catat ya teman-teman ya, yang penting fundamentalnya nih begitu. Oke, mungkin Mas Hafid mau memilih pertanyaan, mungkin Mas Hafid? Oke. Oke, aku mungkin jawab pertanyaannya Alvin ya. Yang lain juga boleh bertanya, silakan. Alvin ini tanyanya, kalau membuat aplikasi dengan Laravel hanya bisa berdiri sendiri atau bisa diterapkan dalam website yang sudah existing gitu ya. Misalkan kalau sudah punya website pakai CMS WordPress gitu ya. Laravel ini bisa berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri itu contohnya kalau kalian buat katakanlah website sekolah gitu ya. Kamu buat halaman adminnya juga sama halaman depannya si website sekolah. Itu bisa berdiri sendiri. Namanya itu monolith aplikasi ya. Aplikasi yang connect ke database langsung. Terus dia bisa juga dibuat connect ke yang lain. Jadi gini, Laravel itu punya namanya views-nya, defaultnya kan pakai blade.php ya. Kalian bisa buat dia ada inersia JS, bisa kalian buat pakai Vue.js, bisa kalian buat React.js gitu. Jadi sekarang aplikasi Laravel itu bisa dibuat kayak gitu. Jadi front end-nya pakai React.js atau Vue.js atau punyanya si Laravel sendiri atau pakai Inertia.js atau pakai Laravel yang namanya Livewire gitu. Livewire itu. Jadi bisa dibuat kayak gitu. Nah, kalau mau dibuat kayak WordPress, ini beda ya. Mungkin kalau WordPress-nya jadi front end, terus datanya back end-nya pakai Laravel, jadi Laravel-nya ini pakai REST API, database, habis itu buat REST API, jadi si WordPress ini ngakses data dari REST API-nya Laravel. Nah, kayak gitu bisa. Tapi kalau WordPress-nya ini udah berdiri CRM-nya atau CMS-nya, kalian buat lagi Laravel di dalamnya WordPress, ya itu kurang pas gitu. Gitu jawabannya. Jadi bisa berdiri sendiri, bisa dia dikonekin dengan yang lain. Jadi bisa connect dengan Vue.js, React.js, React Native, Android Studio, dan lain-lain itu dia jadi back end. Atau dia jadi monolith kayak tadi, connect ke database langsung. Atau dia di custom dalam satu project tapi views-nya si Laravel ini pakai JS bukan pakai .php, itu bisa. Oke. Silakan Mbak lanjut. Oke, baik. Terima kasih Mas Hafid. Semoga pertanyaannya Mas Afin juga terjawab ya, jadi bisa dikombinasi juga gitu. Nah, ini menarik juga nih Mas dari Mas Kusnandar. Apakah betul Instagram menggunakan framework dari Laravel? Dan apakah betul Laravel itu lambat? Dan trik supaya kita coding untuk tidak buat lambat di sisi klien seperti apa? Kasus contoh dengan data yang banyak dalam database. Begitu, Mas. Oke. Instagram itu punya Facebook ya. Dan Instagram, Facebook itu perusahaan sekarang Meta. Itu masih pakai React.js ya. Itu pakai React.js. Jadi bukan pakai Laravel. Oke, coba saya buka. Apakah memang masih bisa dibuka? Sebentar ya, Instagram. Oke.
Jadi kalian pengen tahu, ini mungkin aku share tools aja ya. Jadi kalian kalau pengen tahu tech stack-nya orang, website-nya orang, tapi ini kebetulan sama si Laravel-nya, sama si Instagram ini nggak dipublic gitu ya. Kalian lihat di sini, kalian install namanya WebAlyzer. Nah ini dia bilang PWA gitu ya. Jadi menurut saya ini nggak make Laravel sih. Ini make punyanya si dia gitu, punyanya si React.js-nya dia. Jadi ini gitu. Kadang ada lagi ya contoh ya, aku mungkin buka website-nya orang random gitu ya, sama mungkin random aja gitu ya. Ini kalian bisa lihat di sini, ini dia disimpan. Ini nggak kelihatan. Nah ini ya oke kelihatan. Biasanya tampil teks-teksnya dia itu apa gitu. Nah di situ bisa kalian lihat namanya WebAlyzer. Kalau kita lihat di sini disimpan semua. Kadang itu tampil Laravel gitu. Ini kesimpan. Nah kalau yang ini dia Next.js, kalau yang ini Laravel. Gitu. Jadi perlu kalian pakai itu WebAlyzer ketika develop. Terus caranya tadi biar apa namanya aplikasinya itu nggak lemot. Nah itu kalau kalau websitenya monolith, Laravel langsung connect ke database, itu nanti pasti lemot gitu ya. Kalian buat aplikasi portal berita pakai Laravel, terus ternyata diakses 1.000 orang dalam 1 detik seluruh Indonesia gitu ya. Terus ternyata data kalian tuh ada sekitar 1 juta berita gitu ya. Itu akan lemot. Nah, disitulah perlu yang namanya Laravel ini jadikan back end gitu ya. Nah, atau kalau nggak mau jadikan back end ya udah di Laravel bagian folder views itu kamu pakai Vue.js atau React.js atau kalian pakai Livewire bawaannya Laravel itu atau Inertia.js yang mana nggak pakai Blade.php. Jadi ketika kita udah pakai JS ngerender di front end-nya lebih cepat. Kalau nggak mau pakai itu, cara terakhir kalian jadiin aja Laravel ini jadi back end. Nah, front end-nya kalian bisa pilih apa namanya tech stack front end yang perlu kalian pakai di sana. Ada banyak ya, bisa React.js, bisa Vue.js, bisa Next.js, bisa Nuxt.js, kayak gitu-gitu bisa. Tapi sebenarnya kayak itu tuh bisa digabung gitu ya. Vue.js tuh bisa digabung dengan Laravel, ditaruh di views-nya itu. Terus React.js juga bisa. Tapi kalau nggak mau digabung bisa dipisah. Kalau skopnya sangat besar ya dipisah. Karena kalau digabung itu nggak boleh. Nanti dia ya ngelotnya agak besar dan lemot gitu. Itu solusi dari saya. Oke. Oke. Oke, siap. Terima kasih Mas Hafiz. Semoga teman-teman tadi juga terjawab ya yang bertanya ya. Jadi Mas Kusnanda tadi. Oke, Mas, ini mungkin masih terkait dengan perkembangan Laravel ya. Adanya Laravel nih. Dan pertanyaan dari Mas Muklis, Laravel tiap waktu akan berkembang dan update. Misal kita buat versi 8, kemudian sekarang versi 9. Pertanyaan pertama, apakah kita harus update versi? Kemudian yang kedua, misal tidak update, apakah ada kendala? Oke, apakah update versi? Tidak. Kalau kamu update versi, nanti pastinya kamu harus nyesuaiin kode-kodenya. Kode-kodenya kayak routingnya, terus library yang kamu panggil, itu kamu update juga di komposernya. Di komposernya, di komposer.json itu kamu update juga. Jawabannya tidak. Jadi cukuplah, nggak usah di-update versi. Nah, kalau mau update versi, itu nggak disarankan. Nah, sebelum itu mending pilih yang LTS, versi-versi LTS seperti Laravel 9 gitu ya. Laravel 8 sama 7 itu kayaknya enggak. Yang 6 sama 9 itu Laravel LTS. Jadi supportnya lebih lama. Nah, kalau misalkan terlanjur pilih 8 atau 7, saya juga punya project yang ada versi 8 sama 7, saya biarin. Kalau di klien itu nggak ada masalah keamanan atau yang lain, ya udah biarin. Tapi kalau misalkan ada masalah keamanan, mungkin kamu perlu nge-fix keamanannya dikit gitu di sana. Karena udah expired kan security fix-nya dari Laravel. Tapi kalau diupdate jangan, karena nanti kamu akan ngoding banyak, terutama ngubah root-nya, ngubah apa namanya komposer, ngubah library yang kamu panggil di dalam komposernya itu kamu ganti juga dan nggak mesti support gitu. Jadi nggak usah diupdate dan nggak masalah juga kok gitu. Selama 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 nggak ada apa-apa, nggak ada yang hack itu aman aja. Contoh ya, di kantor saya Singapura sebelumnya versi 5.1 sampai sekarang itu loh aman, nggak ada apa-apa gitu. Meskipun security fix-nya itu udah habis ya, tapi aman saja gitu ya. Dan kita nggak perlu update, karena kalau kita update tadi hancur semua relasi tabel-tabelnya. Terus habis itu library yang udah kita load sebelumnya kayak gitu. Jadi nggak perlu. Mungkin bisa membantu menjawab ya Kak Hila. Oke, siap Mas Hafiz. Semoga menjawab ya.
Jadi tidak perlu di-update, nanti berantakan gitu ya Mas ya. Nanti berantakan projectnya. Oke. Nah, mungkin next ya Mas Alfit ya. Pertanyaan dari Mas Henry Saputra. Untuk REST API lebih baik menggunakan Laravel atau Lumen? Oke, menarik. Dulu itu ada Lumen, sekarang juga mungkin masih ada ya. Tapi Lumen itu diperuntukkan saat Laravel masih versi 6, 7, sama 8. Sejak versi 9, Laravel itu ngerilis gitu ya. Kata si Tyler Otwell, pendirinya itu, dia nggak nyebut Lumen. Menurut saya dan menurut yang saya lihat dari grup Laravel Indonesia, itu saya simpulkan bahwa kayaknya Lumen itu nggak akan dipakai semenjak ada Laravel 9. Kenapa dulu ada Lumen? Dulu itu Laravel itu kayak banyak banget gitu. Library yang kita nggak butuhin itu diinstal semua di Laravel. Laravel itu kayak gitu dulu. Terus Lumen ini sebenarnya skop kecil dari si Laravel. Kalau untuk ngebuat API, mending pakai Lumen. Orang dulu kan kayak gitu. Nah sekarang kalau buat API pakai Laravel yang versi 9 itu cukup kok. Bahkan Lumen sekarang lo nggak diupdate, itu katanya waktu itu ya. Jadi kalau REST API sekarang di tahun 2022 jangan pakai Lumen lagi. Mungkin dilupain aja Lumennya itu, karena itu dulu memang dibuat sama Tyler Otwell, si pendirinya itu. Ini khusus API, ini khusus development website full stack gitu. Kayak gitu. Nah dulu itu ada performance ya, katanya lebih baik pakai Lumen dibanding Laravel kalau API gitu. Kalau sekarang enggak sih, sekarang semua itu udah dihandle sama Laravel dengan sangat baik di versi 9-nya dia. Jadi Lumennya pun juga nggak dipanggil sama nggak dikasih info Lumennya diupdate apa enggak, penerusnya gimana gitu. Karena semua itu yang diupdate itu ya adanya di Laravel itu malahan. Jadi dari Laravel itu udah cukup, kalau kalian buat API juga udah cukup dan juga cukup cepat juga dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Jadi isu itu mungkin Lumen saat ini nggak usah dipakai lagi, nggak apa-apa. Gitu. Iya, Mas Safit. Nah, sudah menjawab ya teman-temannya. Jadi direkomendasikan nih untuk pakai Laravel gitu ya, Mas ya. Ya. Oke. Ini ada juga Mas, lanjut ya kita ya di pertanyaan dari Mas Fajar. Apakah library yang ada di JetBrains bisa di-download ke lokal? Jadi pada saat akses hanya ke web kita aja. Library JetBrains ke lokal, pas ketika kita download biar bisa di lokal aja. Menarik sih. Tapi saya belum pernah nyoba juga ya. Tapi kenapa tidak di lokal? Mending online aja gitu. Karena gini, Laravel itu setiap kita develop sejak awal itu disarankan online. Karena dengan online kita dapat package yang terbaru, yang terampuh, yang aman, yang disupport Laravel secara real time. Bayangkan ketika kita lokal gitu ya, ternyata di online-nya itu ada updatean. Nah itu kita nggak dapat updatean itu gitu. Kalau mungkin bisa apa enggaknya saya belum pernah nyoba ya. Mungkin kalian bisa coba nanti share ke saya atau ke Kak Hila juga boleh. Nah, tapi menurut saya jangan lokal ya. Karena Laravel dari awal kita misalnya online, semua library-nya itu support yang install online, Composer juga online gitu. Bahkan ketika kita nge-hosting ke server itu kita juga ngupdate Composer-nya juga online gitu. Jadi mending online aja. Takutnya ada apa-apa gitu nanti suatu saat nanti kalau offline. Gitu jawabannya. Thank you. Thank you Mas Hafid juga. Nah, begitu ya Mas Fajar ya, mungkin direkomendasikan untuk online aja gitu. Kok mungkin Mas Fajar nih penasaran mau nyoba juga boleh banget nanti di link in ya, bisa tag Mas Hafid, aku atau expert gitu ya. Jadi kita juga bisa sharing gitu ya. Oke. Nah, ini juga menarik nih Mas. Jadi kan tadi kita udah bahas banyak banget ya kelebihan Laravel. Nah, ini pertanyaan menarik dari Mas Solvi Nurdin. Kalau Laravel ini kekurangannya apa ya? Gitu. Oke, kekurangannya apa ya? Mungkin kalau transaksi perbankan pakai Laravel itu kurang pas. Saya jawab kurang pas karena ya biasanya itu nggak pakai Laravel, dia pakai Golang. Nyebutin tentang teknis itu ada namanya garbage collectors, ada konkurensi. Jadi Laravel itu dia itu ada limitasi. Dalam satu kali request itu ada limitasi user. Kalau nggak salah dulu itu 1.500 user ya, itu yang saya baca 2020 itu. Jadi kalau kalian punya klien gitu, aplikasi kalian, terus kamu punya diakses oleh orang banyak 1.500 dalam satu detik yang sama, itu Laravel masih kuat. 1.501 atau 1.501 users, Laravel itu lemot banget. Itu kelemahannya Laravel. Kalau di pemrograman yang lain itu kayak Golang itu nggak ada.
perbankan pakai itu. Dan saya nggak menyalahkan Laravel-nya, tapi itu caranya Laravel. Memang dia untuk tidak untuk skop yang besar banget. Kalau si Golang itu kan didesain untuk skop yang besar. Sampai dia nyebut ini adalah microservice. Jadi bisa membuat service kecil gitu. Kalau Laravel kan enggak. Kita install aja udah 100 MB-an gitu. Kalau Golang itu kan KB ukurannya. Nah, dari situ juga sih. Jadi Laravel itu kelemahannya kalau kamu punya user banyak, terutama dalam hal transaksi perbankan ya. Itu dalam 1.500 orang dalam satu detik itu pasti ada orang yang delay gitu. Tetap ada orang delay. Tapi kalau itu nggak berlaku dengan tech stack yang saya sebut tadi, pulang. Itu kelemahannya. Oke, iya Mas Afif. Ternyata ya, dari sekian banyak kelebihan gitu ya memang ada kekurangan. Dan bisa disesuaikan ya sebenarnya ya Mas ya. Dengan kebutuhan kita nih mau develop buat apa. Begitu ya Mas ya. Oke. Mungkin Mas Afif juga mau memilih pertanyaan Mas. Boleh banget Mas. Oke, baik. Makin banyak nih Mas, makin menarik nih. Oke. Rekomendasi untuk web server dan database pakai apa ya? Web server. Kalau lokal mungkin pakai SAMPP ya. Tapi kalau online ya semua server tuh biasanya pakai Ubuntu gitu ya. Ada yang pakai CentOS. Itu jawabannya. Nah, kalau lokal di laptop kalian selama belajar Laravel bisa pakai, ini pertanyaannya Adi Ahmad Fauzi ya. Itu bisa pakai yang namanya SAMPP kalau Windows, kalau macOS MAMPP. Terus kalau Ubuntu itu kalau nggak salah LAM ya, LAMPP, atau pakai Laragon. Nah, itu juga bisa ya. Itu juga bagus Laragon. Itu sih kalau yang di lokal. Tapi kalau semua yang di server tuh semua pakai CentOS atau Ubuntu biasanya berapa. Jadi servernya pakai Linux itu sih. Itulah atau lebih tepatnya kalau sampai sama LAM itu yang dipakai itu Apache-nya aja. Kita nggak pakai itu. Laragon tuh bagus di support Laravel, cuman kadang beberapa device yang nggak support tuh lemot gitu. Katakanlah RAM kalian, laptop kalian misalkan 4 GB aja mungkin kadang lemot gitu. Saya pernah ada beberapa student magang di tempat saya itu laptopnya 4 GB jadi lemot pakai Laragon. Tapi kalau nggak lemot tuh bagus sekali Laragon ya. Nginx gimana Mas? Ya sangat bagus ya Nginx. Apache bagus, Nginx sangat bagus juga. Sangat bagus. Oke, mungkin bisa bantu menjawab ya. Thank you. Terus, Oke, silakan. mungkin saya milih lagi Kak. Boleh banget Mas, silakan. Tadi permanen tadi udah belum ya? Belum sepertinya Mas. Belum. Oke. Pertanyaannya dia, apakah untuk pemula ya belajar Laravel di tutorialnya versi 8, terus prakteknya kita pakai versi 9 itu ada masalah nggak ya? Tutorial versi 8, prakteknya versi 9. Ya jangan. Tutorial versi 9, prakteknya harus versi 9. Kalau kalian tutorialnya versi 8, prakteknya versi 8. Kalau ada masalah enggaknya, pasti ada sedikit. Yaitu tadi di bagian routing, pemanggilannya ada yang beda di 8 ke 9. Itu aja yang beda. Terus versi 8 tuh kan nggak punya folder models namanya. Jadi kalau versi 9 tuh punya folder itu. Nanti kalian bingung nih, oh kok tutorial kok apa namanya models itu di luar gitu. Nah, sedangkan di versi 9 tuh ada folder modelsnya gitu. Meskipun modelsnya itu foldernya kamu hapus gitu ya. Terus kamu buat models di luar kayak struktur folder yang ada di Laravel 8 itu bisa. Cuman mendingan kalau ngikuti tutorial yang sama gitu ya. Kalau versi 9 ya versi 9, versi 8 versi 8. Agar memudahkan kalau nanti ada apa-apa ketika error itu bisa lebih mudah dibenarkan gitu. Oke. Ya. Aku thank you Kak. Oke. Aku lanjut lagi ya. Boleh, silakan Mas. Densu tadi udah belum ya? Belum Mas. Kayak apakah Laravel bisa connect ke NoSQL seperti MongoDB? Oke, semua framework itu bisa connect ke NoSQL, Express.js, Y2 gitu ya. Kalau CI itu coordinator itu nggak bisa ke SQL Server tuh agak susah dia. SQL Server itu kan premium. Nah kalau pertanyaannya Laravel ke MongoDB, NoSQL MongoDB, Amazon DynamoDB, itu sama-sama NoSQL ya, itu bisa. Tinggal dipanggil apa namanya IP-nya si MongoDB itu. Kalau misalkan
Kalau misalkan MySQL kan biasanya pakai port 80 gitu ya. Kalau MongoDB biasanya pakai port 27017. Itu localhost titik 2 27017 tuh kalian tinggal masukkan username passwordnya, tinggal taruh juga. Bisa langsung connect dia. Kadang beberapa di perusahaan tuh pakai dua database karena satu database disimpan di MySQL, satunya ke MongoDB. Apa yang disimpan di MongoDB? Yang disimpan adalah aktivitas. Misalkan nih Kak Rona Faron ini dia lagi login di jam sekian, nah kesimpan. Terus dia nge-create data jam sekian, itu kesimpan. Kita nyimpan activity lognya itu bagusnya di MongoDB memang, karena data seperti itu kan data real time. Setiap detik bisa ke-update dengan user yang berbeda. Nah itu bagusnya di MongoDB. Itu ceritanya teman-teman. Jadi kalau SQL itu memang cocoknya untuk yang database yang transaksional, yang ada transaksinya, ada penyimpan data yang tidak secara real time per detik kayak gitu, itu enggak. Thank you. Ya, terima kasih Mas Hafiz pertanyaan. Semoga terjawab ya tadi ya untuk pertanyaannya. Mas itu ya tadi ya. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Mas ya. Mas, mungkin Mas Hafiz mau memilih atau mungkin saya yang memilihkan? Mungkin Kak Ila pilih satu, saya pilih satu gitu. Oke, boleh. Dari aku ya Mas ya, tadi aku nemu yang menarik. Dari Mas Agus ya Mas ya, pertanyaannya, apakah bisa misalkan project Laravel versi 8 sudah deploy ke hosting, kemudian mau upgrade ke versi 9, jadi udah di deploy nih Mas. Apakah bisa? Update versi. Bisa jawabannya. Cuman gini, dipastikan dulu di server itu PHP-nya versi berapa ya. Kalau di server itu PHP-nya versi 7, berarti kan Laravel 8. Versi 7.1, 7.22 gitu ya. Itu kan versi 8. Kalau mau diupdate ke versi 9, itu kamu update dulu PHP-nya, PHP versinya yang ada di server, jadi PHP 8. Nah, setelah itu kamu update Laravel-nya ke versi 9. Tapi yaitu kalian harus sesuaiin pemanggilan routingnya. Terus library-nya Laravel itu kan ada yang support di versi 8, nggak support di versi 9. Nah, kalian harus nyari versinya itu yang sesuai gitu. Oke, thank you. Oke, semoga terjawab ya Mas Agus. Nah, mungkin next di Mas Hafid ya, pertanyaan terakhir boleh. Oke, ada pertanyaannya Hasin ya. Jika BE backend-nya pakai Laravel, front-nya pakai React.js apakah perlu pakai REST API untuk performance yang baik? Nggak perlu sih. Performance yang baik itu nanti dulu ya. Jadi backend-nya Laravel, front-nya pakai React.js, berarti React.js nanti akan nge-fetch data dari backend-nya atau pakai Axios juga bisa. Langsung URL-nya si Laravel itu bisa dipanggil di sana. Soal performance-nya biar bagus apa enggak, nanti di Laravel-nya aja gitu. Performance itu ada banyak cara ya. Bisa di database-nya kita buat indexing, bisa juga di database-nya itu karena ada 3 tabel yang diselect, kita bisa joinkan terus kita buat query views. Jadi kita create views-nya. Jadi akan jadi satu tabel gitu. 3 tabel di Laravel di MySQL bisa dijadikan satu tabel pakai query views. Nah, query views itu dipanggil di Laravel. Itu juga mempercepat performance. Jadi performance-nya itu biar urusan si back-end-nya gitu. React.js itu biar dia cuma terima data aja kayak gitu. Kalau mau lagi jangan pakai React.js, pakai framework-nya si Next.js namanya. Framework-nya React.js namanya Next.js itu memang diperuntukkan untuk production ya. Jadi katanya si Mark Zuckerberg ketika mengenalkan di React.js-nya itu dia memang diperuntukkan untuk production, pakai itu dan itu lebih powerful. Kalau React.js itu kan mungkin ketika kita pindah ke halaman satunya dia ngeload CSS, pindah halaman lagi balik ke halaman yang lain ngeload CSS. Kalau di Next.js itu enggak. Ketika kita dari menu 1 ke menu 2 ngeload CSS, balik lagi ke menu 1, balik lagi ke menu 2, CSS-nya enggak di-load karena udah disimpan di local storage secara langsung. Jadi itu soal performance, kalau masalah performance. Oke, thank you. Oke, siap. Terima kasih Mas Hafid dan juga Mas Hasin ya. Pertanyaannya juga semoga terjawab. Nah, teman-teman nggak kerasa banget ya, udah 14.29 nih, kita udah 1,5 jam ya. Bareng Mas Hafid nih mengupas banyak hal tentang Laravel. Bahkan tadi ada tips untuk freelance, dan juga skill CV, bahkan skill kontrak juga nih. Memang Mas Hafid nih kelewat baik ya. Jadi semuanya di skill nih. Oke, Mas Hafid. Mungkin nih terakhir dari Mas Hafid, mungkin Mas Hafid bisa kasih closing statement buat teman-teman nih yang mungkin masih bingung nih, aku jadi ke Laravel nggak ya gitu. Mungkin Mas Hafid bisa kasih closing statement, Mas. Oke, baik.
Oke, closing statement-nya seperti ini ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar hal baru. Contoh simpelnya saya belajar Laravel otodidak, di kampus saya nggak ada yang ngajarin. Saya belajar otodidak karena saya lihat waktu itu kalau ngikutin materi di kuliah aja kayaknya nggak cukup. Sedangkan dunia industri itu sangat cepat berkembang. Sehingga dengan belajar Laravel, bahkan nggak hanya orang TI, orang yang lain TI, non-TI itu juga bisa belajar Laravel. Karena dengan eloquentnya, dengan fitur-fiturnya yang sangat mudah untuk dipelajari, dan dengan sintaknya yang sangat simpel. Bahkan orang bisa bahasa Inggris pun bisa mungkin mencoba Laravel sekilas. Nah, dengan seperti itu kalian saya harap untuk bisa mempelajari Laravel secepat mungkin, karena dengan belajar Laravel banyak pekerjaan yang menanti Anda, termasuk pekerjaan freelance maupun full time. Ini based on pengalaman yang saya alami, dan semoga kalian bisa menginspirasi untuk belajar Laravel segera secepat mungkin ya. Thank you. Iya, terima kasih banyak Mas Hafid. Wah, jadi memang ya secepatnya teman-teman harus bisa belajar gitu ya, karena dunia IT ini cepat banget. Bahkan nih teman-teman yang bukan non IT bisa jadi saingannya teman-teman juga ya. Oke, mungkin kita bisa ya memberikan tepuk tangan reaction ke Mas Hafid mungkin yang sudah banyak memberikan ilmunya ya. Teman-teman juga bisa nih mengucapkan terima kasih via kolom chat mungkin ya. Memang support sekali deh Mas Hafid ini ya, memberikan banyak ilmunya gitu ya. Oke, teman-teman bisa jadi yang reaction tepuk tangan nih dari Mas Hendri buat Mas Hafid, karena emang materinya daging banget ya Mas ya. Oke teman-teman, mungkin aku juga akan menyampaikannya teman-teman ya. Jangan lupa dimanfaatkan untuk diskon bootcamp ya teman-teman ya, karena khusus peserta webinar siang ini gitu ya akan dapat diskon 100.000 dengan cara chat Laravel ke crmexpert.id. Teman-teman jangan disia-siakan gitu ya kesempatan ini, karena hanya peserta webinar nih yang dapat promo 100.000 begitu. Oke, dan juga perlu diingat ya tadi ya pesan dari Mas Hafid, memang belajar Laravel ini sangat dibutuhkan karena pengalamannya Mas Hafid nih banyak banget nih perusahaan yang mulai mau mencoba gitu ya Mas ya migrasi ke Laravel, atau bahkan sudah banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga mungkin yang bingung nih aku mau expert di bidang mana, mungkin juga bisa menentukan untuk expert di Laravel. Begitu, wah udah banyak banget nih yang mengucapkan say thank nih ke Mas Hafid, karena memang keren banget Mas matanya untuk siang hari ini gitu ya. Oke, nah mungkin teman-teman untuk kebersamaan kita ya siang hari ini mungkin sampai di sini. Dari aku ya mengucapkan banyak terima kasih ke Mas Hafid ya, utamanya sudah banyak banget nih nge-spill materi yang kadang nggak bisa kita temukan nih, kita ketemu sama Mas Hafid gitu ya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah join dari awal sampai akhir ya, bisa bersama kita bareng-bareng nih tahu gimana sih Laravel ini seperti apa, dan juga tips lainnya gitu. Nah, silakan teman-teman untuk on cam ya, kita bisa foto bareng-bareng nih bersama Mas Hafid. Jadi biar teman-teman bisa mengabadikan, atau mungkin teman-teman yang mau sharing ke LinkedIn, jadi seperti yang tadi Mas Hafid bilang nih, personal branding itu penting. Nah, mungkin teman-teman bisa sharing juga nih ke LinkedIn, hari ini aku udah belajar Laravel nih sama Mas Hafid gitu kan, jadi lebih ada personal branding-nya gitu. Oke, udah pada on cam ya teman-teman ya. Siap, oke, mungkin dibantu Kak Caca ya untuk nge-screenshot. Oke, aku hitung ya teman-teman, mungkin Mas Hafid juga bisa gaya-gaya yang fun ya, teman-teman juga silakan bisa bergaya yang fun gitu ya. Aku hitung ya teman-teman ya, 1, 2, 3. Sudah ya Kak Caca ya. Oke, mungkin next slide ya Kak Caca ya. Udah lumayan banyak nih teman-teman malah siang hari ini. Oke, next slide ya teman-teman ya. Udah bisa bergaya lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah ya Kak Caca? Ya, oke teman-teman. Terima kasih ya teman-teman untuk kebersamaannya pada siang hari ini. Semoga webinar ini sangat banyak bermanfaat ya buat teman-teman, dan juga terima kasih Mas Hafid sudah berkenan ya mengisi di webinar kami. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi. Dan teman-teman nggak usah khawatir, buat yang mau berkoneksi dengan Mas Hafid, silakan bisa pelunjuk ke linknya Mas Hafid ya, Mas Hafid. Oke, thank you. Siap. Aku tuh ya teman-teman untuk webinar pada siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Hafid. Atur nuwun. Oke.